Halo, kembali lagi. Setelah sebelumnya memahami prinsip-prinsip yang melandasi manajemen mutu, kini saatnya kita masuk lebih dalam ke struktur operasionalnya. Kita akan membahas 3 pilar utama yang menjadi kerangka kerja fundamental dalam mengelola mutu proyek konstruksi, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan penjaminan mutu. Mengapa diperlukan 3 pilar ini? Karena masing-masing pilar memiliki peran yang spesifik dan krusial. Namun, semuanya saling terhubung dan melengkapi. Ini seperti sebuah siklus yang holistik. Pilar-pilar ini mencakup pendekatan proaktif untuk mencegah masalah, pendekatan reaktif untuk memperbaiki masalah yang terjadi, dan pendekatan sistematis untuk memastikan semua proses berjalan dengan benar. Bersama-sama, mereka membentuk kerangka kerja yang kuat untuk mencapai dan mempertahankan kualitas. Pilar yang pertama adalah perencanaan mutu. Ini adalah fase proaktif. Disinilah kita menetapkan peta jalanan untuk kualitas. Kita mengidentifikasi standar mutu apa yang relevan dengan proyek kita, baik dari sisi klien, regulasi, maupun standar industri. Tujuannya sangat jelas. Kita ingin mencegah masalah mutu sebelum masalah itu muncul di lapangan. Perencanaan yang matang adalah kunci untuk menghindari rework dan penundaan di kemudian hari. Lalu, apa saja yang termasuk dalam perencanaan mutu? Pertama, kita mengidentifikasi semua persyaratan mutu dari berbagai sumber. Kedua, kita memilih standar dan spesifikasi yang paling tepat. Ketiga, kita mengembangkan prosedur kerja yang jelas untuk setiap tahapan. Keempat, kita menentukan bagaimana mutu akan diukur, metrik apa yang akan digunakan. Dan kelima, kita mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik itu tenaga ahli, alat, maupun anggaran untuk aktivitas mutu. Hasil utama dari proses perencanaan mutu adalah dokumen rencana mutu proyek, atau sering disingkat RMP. Dokumen ini adalah panduan komprehensif yang berisi kebijakan mutu, tujuan dan target mutu spesifik ke proyek. Siapa yang bertanggung jawab, prosedur pengendalian dan penjaminan mutu, hingga rencana inspeksi dan pengujian. RMP ini menjadi kitab suci mutu bagi seluruh tim proyek. Pilar kedua adalah pengendalian mutu. Jika perencanaan adalah peta, maka pengendalian mutu adalah perjalanan kita di lapangan. Ini adalah proses memantau hasil pekerjaan secara aktif, membandingkannya dengan standar yang telah kita tetapkan, dan segera mengidentifikasi jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian. Tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah secepat mungkin dan mengambil tindakan korektif. Apa saja aktivitas kunci dalam pengendalian mutu? Ini termasuk berbagai jenis inspeksi, mulai dari inspeksi visual hingga pemeriksaan dimensi. Juga pengujian material di laboratorium untuk memastikan kekuatannya sesuai standar. Pengukuran akurasi di lapangan, pemantauan langsung terhadap proses kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Dan yang tak kalah penting, pencatatan setiap ketidaksesuaian yang ditemukan agar bisa ditindaklanjuti. Untuk membantu kita dalam pengendalian mutu, ada berbagai alat dan teknik yang bisa digunakan. Misalnya, checklist inspeksi yang membantu kita memastikan semua poin pemeriksaan terpenuhi. Diagram kontrol untuk memantau apakah proses kita masih dalam batas kendali. Terus diagram tulang, ikan atau fishbone diagram untuk menganalisis akar penyebab masalah ketika terjadi ketidaksesuaian. Serta diagram Pareto untuk membantu kita fokus pada masalah yang sering terjadi. Pilar ketiga adalah penjaminan mutu. Jika pengendalian mutu berfokus pada produk, penjaminan mutu berfokus pada sistem dan proses. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan baik kepada manajemen internal maupun kepada klien, bahwa semua persyaratan mutu akan terpenuhi. Karena proses yang kita gunakan sudah benar dan efektif, ini adalah tentang membangun kepercayaan pada sistem kita. Aktivitas utama dalam penjaminan mutu meliputi audit mutu, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan kita mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
Kita juga meninjau dan memastikan efektivitas sistem dokumentasi mutu kita, seperti SOP dan instruksi kerja. Pelatihan dan sertifikasi personil juga penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai. Dan yang tak kalah penting, kita mengambil tindakan preventif untuk mencegah masalah terulang dengan memperbaiki sistemnya, bukan hanya gejala masalahnya. Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk sebuah siklus yang sinergis. Perencanaan mutu menetapkan apa yang harus dilakukan. Pengendalian mutu memverifikasi apakah kita sudah melakukannya dengan benar. Dan penjaminan mutu memastikan bahwa sistem yang kita gunakan untuk merencanakan dan mengendalikan itu sendiri sudah efektif. Umpan balik dari pengendalian dan penjaminan akan menjadi masukan berharga untuk perbaikan perencanaan di proyek berikutnya, menciptakan siklus berkualitas berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, memahami dan mengimplementasikan ketiga pilar utama manajemen mutu ini, perencanaan, pengendalian, dan penjaminan mutu, adalah kunci untuk setiap proyek konstruksi yang sukses. Ini memungkinkan kita untuk menjadi proaktif dalam mencegah masalah, responsif dalam mengatasinya, dan memastikan bahwa seluruh sistem kita berjalan efektif. Pada sesi selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam mengenai perencanaan mutu. Demikianlah pengantar singkat mengenai manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Saya harap ini memberikan gambaran awal yang jelas tentang pentingnya topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.